Zikir merupakan ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Ia merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati dan meningkatkan keimanan. Dalam Al-Qur'an dan hadis, zikir disebutkan sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Namun tidak semua bentuk zikir yang diamalkan umat Islam hari ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat. Salah satu bentuk zikir yang banyak diamalkan oleh kelompok Aswaja atau kita lebih kenal Ahlussunnah wal Jamaah versi NU adalah zikir berjamaah dengan suara yang keras setelah sholat fardu, dan ini menjadi praktik yang sangat umum di berbagai masjid dan musola yang berada di bawah pengaruh NU. Namun, apakah zikir berjamaah dengan suara yang keras seperti itu ada dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Ataukah ia hanyalah kebiasaan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Mari kita bahas secara mendalam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Priadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan Aswaja dalam memahami zikir berjamaah. Teman-teman sekalian, zikir berjamaah versi Aswaja biasanya dilakukan dengan cara dipimpin oleh seorang imam atau seorang tokoh, menggunakan lapas-lapas tertentu secara baku dan diulang-ulang, dibaca dengan suara yang keras dan serentak. Sering sekali disertai doa bersama dan diakhiri dengan usapan wajah. Contohnya adalah bacaan seperti Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Perhati ini teman-teman sekalian, dilakukan bersama-sama dengan satu suara dan diatur oleh pemimpin zikir. Teman-teman sekalian, di antara kesalahan Aswaja dalam memahami zikir berjamaah, yang pertama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Praktik zikir berjamaah secara serempak dan bersuara tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dalam banyak hadis yang sahih, zikir setelah sholat dilakukan oleh masing-masing sahabat secara mandiri, tidak dengan suara yang serempak dan tidak dipimpin pula oleh siapapun. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan setelah setiap sholat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian menunjukkan bahwa zikir dilakukan secara pribadi, bukan berjamaah. Yang kedua, menyelisih petunjuk para sahabat Nabi. Jika memang berzikir berjamaah itu baik, tentu para sahabat yang lebih dahulu mengetahui kebaikan itu akan mempraktekannya. Tapi tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau sahabat besar yang lainnya melakukan zikir berjamaah secara serempak dan dipimpin. Padahal mereka adalah generasi yang terbaik. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, menjadikan zikir sebagai ritual formal yang kaku. Zikir berjamaah versi Aswaja lebih cenderung terstruktur dan kaku, bahkan seolah-olah menjadi syarat sahnya ibadah. Jika seorang tidak ikut zikir bersama, ia bisa dianggap
aneh atau bahkan tidak beradab, dan yang terakhir dicap sebagai Wahabi. Padahal zikir adalah ibadah yang sifatnya bebas atau tauqifiyah, tidak boleh ditambah-tambah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok Aswaja teman-teman sekalian sering sekali berdalil. Yang pertama, ini hanya wasilah, yaitu cara, bukan ibadah baru. Maka kita jawab teman-teman sekalian, wasilah atau cara dalam ibadah juga harus mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang mengatakan ini hanya cara lalu melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya. Karena di dalam agama teman-teman sekalian, cara termasuk bagian dari syariat. Sebuah kaidah mengatakan al-ibadah mauqufah, la yajuzu illa bima warada fis syara'. Artinya ibadah itu bersifat tauqifiyah, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil syar'i. Yang kedua, ulama kita membolehkannya, maka kita jawab dengan mudah. Kebenaran tidak diukur dari siapa yang mengatakan, tetapi diukur dari dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, "Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman." Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, di antara akibat dari kebiasaan zikir berjamaah yang harus kita ketahui, yang pertama menumbuhkan taklid buta terhadap pemuka agama. Yang kedua, mematikan semangat belajar sunnah secara benar. Yang ketiga, menghalangi umat dari pemahaman yang murni terhadap zikir sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menumbuhkan kebencian terhadap dakwah sunnah karena dianggap berbeda. Maka bagaimana zikir yang sesuai dengan sunnah? Yang pertama, zikir dilakukan secara sendiri-sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berzikir bersama sahabat-sahabatnya setelah salam. Yang kedua, dilakukan dengan lafaz yang sahih teman-teman sekalian. Tidak perlu kita merangkai lafaz-lafaz buatan manusia, cukup menggunakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Yang ketiga, tidak diseragamkan dan tidak pula dipimpin. Biarkan umat berzikir dengan pilihan lafaz dan jumlah sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak perlu dipimpin, tidak perlu harus serempak. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, zikir adalah amalan yang sangat agung. Tetapi keagungan zikir tidak boleh dijadikan alasan untuk mengada-ngadakan bentuk dan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Justru bentuk cinta kepada zikir adalah dengan melakukannya sebagaimana Rasulullah dan para sahabat melakukannya. Aswaja telah terjebak dalam tradisi yang diwarisi temurun-temurun tanpa dalil yang kuat. Inilah saatnya kita kembali kepada zikir yang murni dan sesuai dengan sunnah, bukan zikir yang hanya berdasarkan kebiasaan nenek moyang ataupun pengaruh tarekat. Barang siapa membuat perkara baru dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah semua untuk istiqomah di atas sunnah dan menjauh dari kebidahan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.